توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم حكاية عن نبي الله موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama II dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun minhu wa ma jaa'a annal mayyita yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi wa hum min syarrin nasi lahum. Bab masih lanjutan dari bab sebelumnya berkenaan dengan kubur dan apa-apa yang berkaitan dengan mayit itu akan diadab atau disiksa disebabkan tangisan keluarganya atas mayit tersebut. Wahum, dan mereka keluarga yang menangisi mayit tersebut, min syarrin nasi lahu, termasuk seburuk-buruknya manusia bagi si mayit tersebut. Itu judulnya. Nanti dalam penjelasannya berkaitan dengan masalah ini sebenarnya para ulama berbeda pandangan. Jadi pendapat yang pertama menukil kepada zahirnya hadis, itu pokoknya tangisannya keluarga yang meninggal itu akan sedikit banyak menjadi beban bagi yang meninggal itu. Nah, itu lebih kepada dijelaskan terkait dengan ya kalau kayak orang mau pergi kemana terus diabot-aboti sama keluarganya, itu kan ya keluarganya yang pergi itu kan juga ya, oh, anakku ketok ya abot ya tak tinggal ya. Jadi semacam itu sebenarnya zahirnya itu gitu. Sedikit berbeda dengan yang merujuk kepada teksnya itu. Ada yang mencoba memahami dalam pengertian konteks, yaitu maksudnya tangisan keluarga itu akan menjadi beban atau azab bagi orang yang meninggal itu kalau itu ratapan. Jadi harus dibedakan antara tangisan dengan ratapan. Kalau tangisan itu manusiawi. Jadi normalnya orang kalau sedih ya nangis. Makanya ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cucunya wafat, Umamah radhiyallahu anha wafat, itu Nabi menangis. Ditanya oleh para sahabat, air mata apa ini wahai Rasulullah? Nabi mengatakan ini air mata kasih sayang, kata Nabi. Man lam yarham lam yurham, kata beliau.
Siapa yang tidak punya rasa kasih sayang, dia tidak akan disayang oleh Allah. Makanya beliau menangis. Jadi untuk model menangis yang begini ini tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang lumrahnya, normalnya orang kalau sedih ditinggal orang yang dicintai pasti nangis. Jadi menangis yang model begini tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu meratap. Meratap itu intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Itu intinya. Jadi meratap itu intinya satu, yaitu tidak ridho dengan takdir Allah. Dia nggak rela dengan keputusan Allah. Ekspresinya macam-macam. Ada yang jambak-jambak rambut, kalau dulu orang Arab itu gitu ya. Ada yang ngerobek baju, ada yang guling-guling, ada yang teriak-teriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah, macam-macam. Tapi intinya satu, tidak ridho dengan takdir Allah. Nah itu menjadi beban bagi si mayit. Ini pendapat yang kedua. Pendapat ini masih ada cabangnya satu lagi sebenarnya, yaitu ratapan-ratapan itu semua akan berpengaruh kepada si mayit. Kalau tangisan itu disebabkan satu, kelalaian si mayit dalam mendidik keluarganya. Nah ini yang pertama nih, ada lanjutannya itu. Jadi kalau ratapan si mayit itu karena kelalaian si mayit dalam mendidik keluarganya, itu bisa masuk di situ. Atau karena dia yang mencontohkan, atau karena dia yang memesankan. Jadi ada orang mau mati itu pesan, nanti kalau saya mati tolong ditangisi ya, tolong diratapi ya gitu. Kalau itu yang terjadi, itu akan jadi beban bagi si mayit. Kelanjutan cerita ini atau penjelasan ini adalah terkait dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan begini, setiap kebaikan anak, terutama anak dalam hal ini, setiap kebaikan anak itu diotomatiskan orang tua mendapat bagian pahalanya. Saya ulang, setiap kebaikan anak itu diotomatiskan orang tua dapat bagian pahalanya. Kenapa? Karena anak itu hasil usaha orang tua. Itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, dikutip oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi karena anak itu hasil usaha orang tua, makanya setiap kebaikan anak diotomatiskan orang tua dapat. Itu rumusnya itu gitu. Tapi kalau anak berbuat jahat atau berbuat yang nggak benar gitu, itu tidak otomatis orang tua dapat bagian dosa. Itu rumusnya itu gitu. Jadi kalau anak berbuat yang nggak benar, itu tidak otomatis orang tua mendapat bagian dosa. Pertanyaannya kenapa? Karena setiap orang tua secara prinsip dia ingin anaknya baik. Normalnya orang tua pasti ingin anaknya menjadi anak yang baik. Dan seseorang itu kata Imam Nawawi hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim, itu yang beliau kutip. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, karena dia tidak punya niat anaknya jadi anak yang tidak baik, yang dia niatkan adalah anaknya menjadi anak yang baik, maka beliau hanya mendapat kebaikannya aja. Kalau keburukannya enggak. Kecuali tadi keburukannya itu ada andil dari orang tuanya. Nah, ini. Ya tadi bermula dari yang dikatakan di awal tadi, bahwa karena dia yang nyuruh, atau karena dia yang ngajari, atau karena kelalaiannya dari mendidik keluarganya. Makanya kita ini harus berusaha agar anggota keluarga kita itu masuk surga gitu.
Karena kalau kita tidak mengajak mereka masuk surga, ada potensi mereka mengajak kita masuk neraka. Itu rumus itu. Jadi saya ulang ya. Kalau kita baca surah At-Tahrim ayat 6 itu kan, surah ke-66 ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang yang telah beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari bahaya api neraka. Karena umumnya orang itu kalau kita tidak mengajak keluarga kita ke neraka, ke surga maaf. Kalau kita tidak mengajak anggota keluarga kita ke surga, kalau kita tidak mengajak anggota keluarga kita ke surga, ada potensi keluarga kita mengajak kita ke neraka. Itu rumusnya itu. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya. Yang pertama berdalil kepada sebuah hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis qudsi, hadisnya sahih. Ketika ahli surga masuk surga itu, dia bertanya, ya Allah, mana teman saya yang dulu sholat bareng sama saya, yang dulu puasa bareng sama saya. Di hadis itu yang disebutkan dua itu. Kata para ulama, itu itlaqul juz'i iradatul kull, menyebut sebagian maksudnya untuk semua kebaikan. Ternyata yang ditanyakan itu masuk neraka, ternyata yang ditanyakan itu. Terus Allah berfirman, jemput dia, ajak bareng masuk surga. Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan pas menjelaskan hadis ini, nanti kalau kalian di surga tidak menemukan saya, tolong tanyakan kepada Allah, ya Allah, mana Hasan Al-Basri, untuk diajak bareng-bareng masuk surga. Nah, kalau mau kita teruskan berkaitan dengan keluarga, bagaimana ini? Kalau teman sholat aja ditanya, kalau teman puasa aja ditanya, masa bapaknya nggak dicari, masa ibunya nggak dicari, masa suaminya nggak dicari, masa istrinya nggak dicari? Nah, ini yang saya bilang tadi, ada kalau kita ajak keluarga kita untuk masuk surga, itu ada potensi ngajak kita untuk masuk surga. Yang repot itu kalau kita tidak pernah mengajak anggota keluarga kita masuk surga, sehingga karenanya dia masuk neraka. Ini agak serem kalau yang ini. Di mana diberitakan ini? Dalam Al-Quran, antara lain di surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 66, 67, 68 itu. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas, gubernur, wali kota, Pak Kismo, RW berarti. Itu dalam pengertian yang luas. Dalam pengertian yang sempit, pemimpin itu siapa bagi istri? Suaminya. Siapa pemimpin bagi anak-anak? Orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami, dalam pengertian memang disesatkan, diajari yang nggak benar gitu maksudnya, atau dibiarkan tersesat. Nah, ini menarik ini. Jadi tidak hanya kalau disesatkan jelas lah ya. Atau dibiarkan tersesat, maksudnya apa? Nggak pernah didoakan, nggak pernah dinasihati, nggak pernah diingatkan, nggak pernah diajak tadi itu. Akhirnya mereka tersesat. Karena tersesat, mereka protes. Apa protes mereka? Rabbana atihim di'faini minal adzab wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami,
Berikanlah pada pemimpin kami itu, kalau anak ya orang tuanya, kalau istri ya suaminya, 2 kali lipat siksa yang kami rasakan. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama tadi. Kalau kita tidak mengajak anggota keluarga kita ke surga, ada potensi keluarga kita mengajak kita ke neraka. Nah, ini. Makanya kalau ratapan dan tangisan itu karena ada andil orang tua dalam hal ini, mbuh ngajari atau memesankan atau kebiasaan dia yang dicontoh, atau mendiamkan tadi, nggak pernah ngajari anaknya, nggak pernah nasihati, nggak pernah mendoakan. Akhirnya anaknya mengalami kondisi yang berbuat yang nggak benar tadi itu, meratap tadi itu. Akhirnya ya mayit sedikit banyak pasti terdampak. Nah, disinilah kenapa ada keterkaitan antara perbuatan orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, nanti ada lagi pendapat yang satu lagi dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah itu ngomentarinya gini. Ya memang riwayatnya betul, tidak salah itu. Tangisan orang yang masih hidup itu berdampak kepada keluarganya. Hadisnya betul kata beliau, tapi pemahamanmu keliru kata Siti Aisyah. Siti Aisyah itu berdalil kepada firman Allah, alla taziru waziratu wizra ukhra itu. Bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lainnya. Di antaranya ada dalam surah Al-Isra ayat 15 itu. Bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Meratap itu kan perbuatan dosanya keluarga, kata beliau gitu. Ya yang berdosa yang keluarganya itulah kata beliau. Sementara si mayit tidak akan menanggung dosanya keluarganya yang meratap itu kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu pemahaman beliau. Jadi kalau ada orang yang meratap, itu ya dosanya keluarga itu, kata beliau begitu. Dan si mayit tidak akan menanggung dosa dari orang yang meratap tadi itu. Itu makna diantaranya alla taziru waziratu wizra ukhra. Bahwa seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Bisa dimengerti insyaallah nggih. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi masalahnya begini. Kenapa ulama-ulama yang lain tadi mengatakan tetap berdampak? Masalahnya gini. Dosanya mungkin enggak ditanggung karena enggak ada istilah nanggung dosa orang lain. Tapi dampaknya kan bisa kena. Karena di surah Al-Anfal ayat 25 itu ada ayat yang berbunyi wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian pada bencana yang kalau turun terjadi itu tidak hanya mengenai orang-orang yang zalim saja. Kalau di dunia kasat mata itu yang menebang hutan itu bukan orang hutan, Pak. Yang menebang hutan itu kan orang orang mana nggak ngerti saya. Tapi yang tidak ikut-ikutan kan ya kena dampaknya. Yang berdosa ya tetap yang melakukan pembalakan itu, tapi yang berdosa yang terdampak tidak hanya yang zalim. Bahkan yang tidak tahu menahu pun bisa kena dampaknya. Itu namanya wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tentu kita doakan semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah di beberapa wilayah di negeri ini terutama di Sumatera, Allah anugerahi kekuatan kesabaran yang berlipat-lipat menjadi penggugur dosa-dosa mereka, menjadi penyempurna kemuliaan mereka di sisi Allah. Dan yang hilang, yang rusak semoga segera Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang wafat di kalangan kaum muslimin semoga dicatat sebagai syuhada. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Nah, itu ya diantaranya. Ya kita tidak usah jauh-jauh, Orang itu kalau bahasanya Nabi gini, ini contoh kalau kata Nabi gini, kalau ada orang melobangi perahu, jangan didiamkan. Yang tenggelam nggak cuma dia. Jadi kalau ada orang melobangi perahu kata Nabi, jangan didiamkan. Karena yang tenggelam nggak cuma dia kata Nabi. Maka kalau ada kemungkaran jangan didiamkan karena yang kena adab itu nggak cuma dia. Kanan kiri depan belakang atas bawah bisa kena
bisa kena semua. Makanya saya ulang sekali lagi, hati-hati jangan sampai kita mendiamkan kemungkaran itu. Makanya kalau kita kaitkan dengan ini, bahwa orang tidak akan menanggung dosa orang lain, memang iya, tapi dampaknya bisa tetap kena, termasuk kepada keluarganya yang lain. Itu seperti itu. Dan di samping memang kalau orang mencontohkan keburukan, dalam satu hadis yang saya disebutkan, dia akan mendapatkan dosa yang sama dengan yang mencontoh itu, tanpa dikurangi sedikit pun dosanya sampai hari kiamat kalau dia nggak tobat. Makanya hati-hati juga kalau kita memberikan contoh yang tidak baik. Rawa telah meriwayatkan siapa Abu Hadbah namanya Ibrahim ibn Hadbah, nama Ibrahim ibn Hadbah rahimahullah, qala beliau berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Anas bin Malik, Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sabda beliau, innal abdal mayyita, sungguhnya seorang hamba yang telah mati, idza wudi'a fi qabrihi, apabila telah diletakkan di dalam kuburannya, wa aq'ada dan wa uqida dan dia didudukkan. Maksudnya kan orang mati itu mati fisiknya, tapi ruhnya kan dia masih hidup. Nah, jadi ketika dia kondisi seperti itu, qala, Nabi bersabda, yaqulu ahluhu, berkata siapa keluarganya, wa sayyidah, duh tuanku, wa syarifah, duh pembimbingku atau pemimpinku, wa amiro, duh ya sama pemimpin juga, pelindung, pemimpin, panutanku itu. Yaqulul malak, maka berkata siapa malaikat, isma' ma yaqulun, dengarkan apa yang mereka katakan. Anta kunta sayyidan, apakah kamu seorang sayyid? Anta kunta amiron, apakah kamu seorang amir? Anta kunta syarifan, apakah engkau seorang yang syarif, mulia? Qala, orang itu berkata, qala, Nabi bersabda, maqal yaqulul mayyit, berkata siapa mayyit, mayyitnya tadi, ya laitahum yaskutun, andaikan mereka diam saja. Qala, maka Nabi bersabda, fayudghatu daghtatan takhtalifu fiha adla'uhu, maka mayit itu pun dihimpit dengan sekali himpitan yang membuat tulang belulangnya remuk atau berantakan. Nah, jadi ketika keluarganya meratap, si mayit itu berharap agar andaikan mereka diam saja, karena sedikit banyak ratapan itu berdampak kepada si mayit. Dengan penjelasan yang saya katakan tadi itu ya, dengan penjelasan yang saya katakan tadi itu. Tapi tidak usah khawatir, kalau panjenengan, saya, kita semasa hidup sudah berusaha menasihati anak-anak kita, mengingatkan anak-anak kita, mendoakan anak-anak kita, kok masih kecolongan gitu, insya Allah enggak kena, insya Allah. Makanya tulis wasiat atau pesankan pada keluarga, nanti kalau mama meninggal, kalau bapak meninggal, nangis enggak apa-apa, tapi jangan meratap. Nangis enggak apa-apa, tapi jangan meratap. Sedih boleh, tapi jangan meratap. Karena dalam Islam itu semua ada batasnya, termasuk sedih ada batasnya, nangis juga ada batasnya. Jangan sampai melampaui batas dengan meratap. Pesankan saja begitu. Kok kita udah pesen, udah menasihati, kok masih kecolongan, remnya masih blong juga, sehingga kemudian dia berbuat yang tidak kita ajarkan. Insya Allah nggak usah khawatir, insya Allah kita tidak akan bisa dituntut berkaitan dengan masalah itu, karena kita sudah berusaha mencegah jangan sampai ada ratapan-ratapan. Itu seperti itu. Nah, jadi saya ulang lagi, semua itu terjadi kalau ada andil kita, di mana kita memang ya tadi abai atau lalai dari mengingatkan keluarga kita, apalagi terus mencontohkan. Gitu. Qala ulama'una, faslun, penjelasannya ya, faslun ay hadza faslun. Qala ulama'una, berkata para ulama kami rahmatullah alaihim, qala ba'dul ulama'i,
Berkata sebagian para ulama atau aktsarum atau kebanyakan para ulama, innama yu'adzabul mayyitu bibukail hayy. Bahwasanya mayit itu diazab disebabkan tangisan orang yang masih hidup. Idza kanal buka'u min sunnatil mayyiti, kalau ada lanjutannya, kalau tangisannya orang yang masih hidup itu bagian dari kebiasaannya orang yang sudah mati itu. Wakhtiyaruhu, dan karena maunya orang yang mati itu. Jadi tangisan orang yang masih hidup itu menjadi adab bagi yang mati kalau itu dicontohkan oleh orang yang mati tadi itu. Makanya dalam Islam hati-hati, ada uswah hasanah, ada uswah sayyi'ah. Ada teladan yang baik, ada teladan yang buruk. Kalau kita mencontohkan yang buruk, setiap orang yang mencontoh keburukan kita dapat bagian dosanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruhu wa wizru man amila biha bi ghairi ayyan qusa ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan contoh yang buruk dalam Islam, di mana kemudian keburukan diikuti, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat tanpa dikurangi sedikit pun. Itu kalau kita memberikan contoh yang buruk. Tapi di sebelumnya, redaksi sebelumnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Maka kalau orang memberikan contoh yang baik, baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya sampai hari kiamat. Nah, monggo kita mau ngasih contoh yang baik atau contoh yang tidak baik, ngaten mawon. Kalau kita memberikan contoh yang baik, insya Allah kita akan punya banyak kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita mencontohkan yang tidak baik, potensial kita mendapatkan dosa-dosa yang dari orang-orang yang mencontoh kita. Biasanya saya ditanya orang, waduh Ustaz, bagaimana? Dulu saya pernah mencontohkan yang enggak baik, saya pernah mencontohkan yang enggak benar, malah ngajari, gimana? Ya ngajari apalah yang enggak benar pokoknya gitu. Maka jawabannya tobat, minta ampun pada Allah. Kalau kita tobat, insya Allah aliran dosanya diputus. Mana dalilnya? Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi enggak usah khawatir, kalau kita taubat, insya Allah aliran dosa kita diputus oleh Allah, diganti dengan kebaikan-kebaikan. Taruhlah misalnya enggak diputus, ini kemungkinan terburuk. Misalnya enggak diputus oleh Allah aliran dosa kita itu, maka yang kedua langkahnya, susul dengan kebaikan-kebaikan yang bisa menghapus dosa tersebut. Berarti kalau kemarin mencontohkan yang enggak baik, sekarang mencontohkan yang baik, berarti gitu. Pakai dalil yang mana Ustaz? Surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Jadi nun sewu nggih, fakta di lapangan sebagian kita kan mungkin pernah mencontohkan yang tidak baik, bahkan ngajari yang enggak benar misalnya. Illa maqad salaf, yang lalu biarlah berlalu. Terus gimana caranya supaya aliran dosa itu tidak terus mengalir kepada kita? Jawabannya tadi apa? Taubat, minta ampun kepada Allah. Al-Furqan ayat berapa? 70. Insyaallah Allah akan ganti keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Taruhlah misalnya saya ulang, misalnya kok keburukan kita itu tidak bisa di stop karena alirannya begitu deras misalnya, karena yang mencontoh terlalu banyak misalnya gitu ya. Taruhlah misalnya nggak bisa di stop itu karena tobat kita kurang serius misalnya, maka langkah yang kedua, tapi saya punya keyakinan diputus sih,
Asal kita tobatnya dengan sungguh-sungguh. Taruhlah kita kurang sungguh-sungguh dalam bertobat, maka ada dua kemungkinan yang kedua yang bisa kita lakukan. Apa itu? Susul dengan mencontohkan aneka kebaikan. Jadi kalau kemarin kita mencontohkan banyak keburukan, sekarang kita contohkan banyak kebaikan. Harapannya apa? Pahala kebaikan yang mengalir itu akan menghapus keburukan tersebut. Pakai dalil surah Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan dan itu pelajaran bagi yang mau mengambil pelajaran. Bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Wa kadzalika idza wassa bihi, demikian juga apabila si mayit itu sebelumnya berwasiat agar ditangisi atau diratapi. Dan itu ada tradisi sebagian masyarakat kita itu kalau mati pesennya gitu. Nanti tolong saya ditangisi ya, nanti saya tolong diratapi ya, bahkan bayar orang untuk nangis itu. Nah, ini jangan ditiru yang begitu. Itu enggak benar. Waqad rawa ma yadullu ala annal mayta yusibu adabun bi bukail hayy alaihi wa illam yakun min sunnatihi wala min ikhtiyarihi wala mimma awsa bihi. Waqad ruya, dan sungguh telah diriwayatkan apa ma sesuatu ya dulu yang menunjukkan ala annal mayit, bahwa sungguhnya mayit yusibuhu adabun, akan mengenai kepadanya adab bibukail hayyi, dengan tangisannya orang yang masih hidup alai atasnya, wa illam yakun, sekalipun tidak ada tangisan itu, min sunnati, dari sunnah kebiasaannya, wala min ikhtiyar, dan bukan karena kemauannya, wala mimma ausabihi, dan tidak termasuk dari yang diwasiatkan. Tapi memang ada pendapat kata Imam Al-Qurtubi yang mengatakan ya pokoknya tangisan si mayit itu sedikit banyak berdampak kepada si mayit. Tangisan orang yang masih hidup untuk si mayit itu sedikit banyak berdampak kata beliau. Baik karena dicontohkan, diajarkan, maupun tidak karena itu semua, kata pendapat yang berikut ini. Namun tadi sudah saya jelaskan bahwa pendapat itu lemah menurut Imam Al-Qurtubi. Jadi pendapat yang kuat, yang rajih menurut beliau adalah tidak berdampak kalau itu sudah diupayakan si mayit agar itu jangan terjadi. Artinya si mayit mengajarkan kebaikan kepada keluarganya. Tapi kalau itu tidak diajarkan oleh si mayit, artinya mayit cuek terhadap keadaan keluarganya, tidak pernah menasihati, apalagi terus memesankan tadi, itu memang bisa berdampak. Kok bisa disimpulkan begitu oleh Imam Al-Qurtubi? Karena ini prinsipnya ya, satu hadis itu tidak bisa diambil kesimpulannya kalau masih ada keterkaitan dengan hadis yang lain. Nah, hadis-hadis yang lain itu menunjukkan bahwa semua itu akan terjadi kalau ada andil si mayit di dalam meratapi kematiannya dari keluarganya itu. Ya termasuk mencontohkan, membiasakan, atau memesankan dan seterusnya itu. Kalau tidak itu tidak. Di sini dikutip satu riwayat yang cukup panjang, tapi ini dalil umumnya ya. Namun nanti dipahami oleh para Imam Al-Qurtubi di dalam kitab ini bahwa tidak demikian yang diambil kesimpulan dari riwayat itu, karena riwayat itu nanti harus dikaitkan dengan riwayat-riwayat yang lain yang berkaitan dengan adanya wasiat atau pesan dari si mayit tadi itu. Wa dzakara Al-Bukhari, dan menyebutkan siapa Imam Al-Bukhari min hadis Nu'man, dari hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, maqala, beliau berkata, ughmiya alayya Abdullah ibn Rawaha faja'alat ukhtuhu umratu tabki wa taqulu wajabala wa kada tu'addatu alaihi, faqala hina afaqa ma qulti syai'an illa qila li a anta kadzalik falamma mata lam tabki alaihi, wa hadha aidan yakun min sunnati Abdullah bin Rawaha wala min ikhtiyari wala mimma awsa bihi, dan seterusnya tadi itu. Jadi pernah terjadi pada Abdullah bin Rawaha ketika beliau sedang dalam keadaan tidak sadar, saudari perempuannya namanya Umroh namanya itu teriak
wa jabaladuh gunungku, wa kada, meratap lah kalau bahasa kita. Nah, itu Abdul Wahab pas tersadar beliau mengatakan, apa yang kamu katakan tadi semuanya ditanyakan kepadaku. Apakah kamu seperti itu? Apakah kamu seperti itu? Nah, sejak itu saudarinya tidak lagi menangis gara-gara takut membebani saudaranya. Nah, ini saya ulang tadi, kalau merujuk pada riwayat ini, itu nggak mungkin itu ajarannya Abdullah bin Rawah, nggak mungkin itu kebiasaan Abdullah bin Rawah. Alhamdulillah. Tapi sedikit banyak itu berdampak kepada Abdullah bin Rawah. Kalau merujuk pada riwayat ini ya. Qala al-muallif, berkata muallif, Imam Al-Qurtubi berkata, mengomentari riwayat ini. Kata beliau, qala al-muallif radhiyallahu anhu, wa hadza bi dhahirihi ay anna bi nafsi siyahi yaqa'u at-ta'dibu wa laysa kadzalik. Ya, memang kalau lihat teks hadisnya memang begitu sepertinya. Tapi tidak begitu pemahaman yang benar kata beliau. Wa innama huwa mahmulun ala ma dzakarnahu wallahu alam. Yang betul adalah seperti yang rincian yang saya sebutkan tadi itu kata beliau. Ya tadi saya katakan tadi itu. Bahkan kalau Siti Aisyah mengatakan itu hadisnya benar, tapi pemahamanmu yang keliru. Karena ternyata ada rincian tadi bahwa secara prinsip orang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah, tapi dengan catatan-catatan yang tadi sudah saya sampaikan di awal tadi itu. Itu penjelasan Imam Al-Qurtubi wallahu alam. Qala Al-Hasan, berkata Al-Hasan, inna min syarrin nasi lil mayyiti aluhu yabkuna alaihi. Sungguhnya seburuk-buruknya manusia bagi si mayit adalah keluarganya yang menangisinya. Wala yaqduna dainahu, menangisi mayit tapi tidak mau bayar utang yang mati. Itu seburuk-buruknya siapa? Keluarga si mayit. Jadi seburuk-buruk manusia bagi si mayit adalah yang menangisi kematiannya tapi tidak mau bayar utangnya. Itu seperti itu. Jadi bukan soal tangisannya. Kalau nangisnya nggak ada masalah, tapi masalahnya nggak mau bayar utangnya itu. Terus pertanyaannya gini, sebenarnya kalau ada orang mati punya utang itu kewajiban siapa sih Ustaz? Ada orang meninggal dunia punya utang. Pertanyaannya, itu kewajiban siapa sebenarnya itu? Nah, baik. Pertama, itu memang ada ketentuan dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah ini, di mana di surah An-Nisa ayat 1 itu Pak. Jadi utang si mayit itu dibayarkan dari sisa dari harta peninggalannya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia itu pertama dibayarkan biaya pemakamannya. Yang kedua dibayarkan hutangnya. Jadi nggak langsung tanggung jawab ahli waris dulu Pak, tapi menjadi kewajiban bagi ahli waris untuk mengeluarkan harta si mayit untuk dibayarkan utangnya Pak. Nah kemudian yang ketiga wasiatnya kalau ada. Jadi kewajiban membayar utang itu bukan dari harta ahli waris, bukan, tapi dari harta peninggalan si mayit. Itu kalau mayitnya punya harta. Kalau nggak punya harta bagaimana? Maka tadi menjadi kewajiban ahli waris bersama-sama untuk membayar hutang orang yang sudah meninggal itu. Baru begitu Pak. Kalau masih ada harta pakai harta si mayit dulu Pak. Nah baru kemudian menjadi kewajiban keluarga. Itu pun kalau keluarganya mampu. Kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Nah beberapa kasus yang sampaikan ke saya itu gini Pak, naudzubillah min syarri dzalik. Bapaknya mati punya utang buahnya. Kalau yang konsultasi saya ngomongnya gini, kalau uang itu untuk kami anak-anaknya nggak ada masalah Ustadz. Masalahnya uang itu untuk kesenangan pribadinya, yang itu menyakiti orang tua kami, ibu kami. Dia bilang gitu. Nah ini bagaimana? Apakah kami akan bayar utangnya bapak kami sementara utangnya banyak, tapi itu tidak untuk kebaikan kami, untuk kesenangan pribadinya. Maka saya jawab, ya kalau sampai ingin berbakti sama orang tua, bayaran lah itu. Ya saya bilang gitu. Ya begini-begini enak ngomongnya aja, Pak. Prakteknya sulit pakai dal itu. Seman bayar aja. Tapi besar Ustaz, ya alon-alon dibayar pelan-pelan semampunya. Kalau nggak mampu, ya sudah namanya juga nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makanya semoga kita semua ini meninggal tidak menjadi beban bagi keluarga kita ya. Amin insyaallah.
dan semoga masing-masing kita dibahagiakan oleh Allah tidak hanya di dunia ini tapi hingga surga nanti. Amin Allahumma amin insyaallah. Beserta keluarga kita semua. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Sebelumnya pantun dulu. Nah, ada Pak Dr. Fahrazi. Rindang akasia menghiasi belantara. Masya Allah. Daunnya lebat di tepian telaga. Masya Allah. Hidup di dunia hanya sementara, semoga di akhirat kita masuk surga. Amin. Masya Allah. Ada lagi? Ya. Nggih, monggo. Bagus. Kembali pada keadaannya dulu, Pak. Itu harta si mayit ada apa enggak? Oh, habis. Saya ulang, kembali pada kemampuan ahli waris. Kalau ahli waris mampunya nyicil, ya sudah nyicil aja. Kalau mampunya langsung, lebih baik lagi kalau mau. Tapi kan kemampuan orang beda-beda, Pak. Apalagi kalau kasusnya ngeselin kayak tadi itu berat loh itu sebagian anak itu untuk di samping utangnya bapaknya besar, untuk kelakuan bapaknya kayak enggak kenal lah pokoknya. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya itu sebagian anak itu berat itu. Tapi ya tadi saya bilang, ya kalau mau berbakti dan pahalanya besar, tunaikan semampunya aja. Tidak ada masalah. Kan itu kalau cucunya mau berbakti bagus. Kalau cucunya mau kalau cucunya mau berbakti. Tapi saya ulang tadi, saya tidak mengatakan lantas kemudian ahli waris. Karena kalau kita ngomong cucu kan bukan ahli waris, Pak, cucu itu, Pak. Cucu itu bukan ahli waris, cucu itu sebenarnya. Kenapa? Karena cucu itu kalau masih ada anak, itu kewajiban yang ahli waris kan anak itu. Cucu itu terhalang oleh anak kalau masih ada anak. Keponakan terhalang oleh saudara kandung. Makanya kalau kita bicara urutan ahli waris itu, ahli waris yang terdekat itu menghalangi yang lebih jauh. Itu rumusnya. Makanya kalau Bapak tadi ngomong apakah ke cucu, saat kakeknya meninggal, cucu bukan ahli waris kalau masih ada anak berarti tidak ada kewajiban sebenarnya. Tapi kalau cucu mau berbaik hati, berbakti sama kakeknya ya bagus gitu. Kalau mau berbakti, berbaik hati, berbakti sama kakeknya. Ngoten. Nggih, monggo Pak Fahrozi. Ustaz, terima kasih. Nggih. Kalau ahli waris kan biasanya kalau ada orang tua meninggal bilang kalau ada hubungan utang piutang silakan hubungi kami. Betul. Sementara kalau kita punya piutang, apakah harus diakadkan kalau kita mengikhlaskan? Apakah harus ngomong kepada ahli waris orang tua Anda punya utang pada kami dan kami ikhlaskan, atau cukup pihaknya aja? Bagus. Mengikhlaskan hutang itu secara umum boleh pakai akad ngomong, boleh dalam hati saja. Catatannya, kalau kita nggak pernah ngomong, hanya dalam hati saja, itu urusan kita, urusan dia dengan kita di sisi Allah beres. Sehingga nanti di yaumil hisab kita nggak perlu dipanggil untuk urusan utang, karena kita udah ikhlaskan dalam hati. Tapi kalau kemudian dia sampai mati itu tidak bayar karena dia lalai, berarti kan dosa sama Allah. Nah ini kalau dia tidak taubat kan masih jadi urusan, karena tidak bayar utang itu kan dosa besar. Kalau dia tidak taubat itu urusan dengan Allah. Jadi urusan dia tinggal dengan Allah, tidak dengan jenengan lagi. Kenapa? Karena jenengan sudah mengikhlaskan dalam hati. Itu satu dulu. Tapi dan kalau jenengan ngomong ke keluarga, berarti ada akad pemindahan hak berarti kan? Di mana kita sudah merelakan itu sebagai milik si mayit. Berarti sudah berpindah hak. Kalau begitu sudah selesai secara muamalah juga. Kalau yang pertama tadi secara muamalah belum selesai sebenarnya. Kenapa? Karena kalau sewaktu-waktu pihak keluarga datang tentang panjenengan, Pak, mohon maaf, ternyata dalam catatan Bapak saya baca, Bapak saya gitu ada catatan ternyata Bapak punya hutang, Bapak saya punya hutang sama panjenengan
Saya bayar Pak ini. Nah, jenengan masih berhak menerima pembayaran hutang itu. Kenapa? Karena belum dipindahkan. Nah, ngoten nggih? Wallahu alam bisawab. Nggih. Monggo Pak RW monggo. Nggih. Baik. Saya ulang tadi, kalau si mayit punya hutang, maka ahli waris wajib membayarkan hutangnya itu dengan harta si mayit sebelum dibagi waris. Kalau si mayit hartanya tadi kata Pak Agung sampai habis hartanya, maka ahli waris berbakti pada orang tuanya dengan cara membayarkan utangnya dengan uang pribadinya, patungan barang-barang ahli waris yang ada. Nah, jadi itu yang saya pahami. Tapi kalau misalnya ahli waris tidak diketahui, jadi ahli waris nggak tahu gitu berarti ya? Jadi ceritanya ini si mayit punya hutang tapi ahli waris nggak tahu gitu ya? Makanya kalau bisa, kalau kita punya hutang ngomong sama istri, ngomong sama anak, atau ada catatan kalau bisa. Harus ngomong kalau bisa. Saya cuma cerita aja ya. Kan katanya kalau di Az-Zumar itu surah ke-39 ayat 42 itu kan ruhnya orang yang sudah mati sama yang masih hidup kan bisa ketemu di alam mimpi kan. Saya cerita ini, saya pernah mimpi salah seorang jamaah. Bukan jamaah sini. Beliau sudah wafat ketemu dengan saya dalam mimpi. Saya ngomong gini, loh bang, saya manggil beliau abang. Bang, bukannya abang sudah wafat? Ya Ustadz, saya sudah meninggal. Saya nanya sama beliau, bang, hal yang paling membuat abang berat di barzah itu apa? Saya tanya gitu. Hal apa yang buat anda merasa berat di alam barzah? Saya tanya gitu. Apa jawaban beliau? Hutang yang tidak saya ceritakan, katanya. Hutang yang tidak saya ceritakan. Jadi saya tanya sama beliau dalam mimpi itu, saya tanya, apa yang buat abang berat di alam barzah itu? Beliau menjawab, hutang yang tidak saya ceritakan. Jadi rupanya si fulan ini punya hutang, nggak pernah cerita sama keluarganya. Atau ada beberapa yang tidak diceritakan kepada keluarganya. Akhirnya nggak terselesaikan hutang itu. Itu yang bikin dia berat. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, dan secara informasi mimpi ini bisa dibenarkan oleh dalil kan, bahwa memang orang kalau tidak selesaikan hutangnya sedikit banyak itu jadi masalah nanti di akhirat kan. Makanya kalau bisa jangan dirahasiakan hutang itu, termasuk kepada istri dan anak-anak, ceritakan. Syukur-syukur ada catatannya. Saya punya jamaah di daerah Harapan Baru dan di daerah Klender Bumi Malaka Asri itu, beliau itu kalau punya utang dicatat di bukunya. Suatu saat beliau stroke, beberapa memori hilang dalam ingatan beliau. Suatu saat beliau sudah sembuh, dengan izin Allah sembuh, buka-buka catatan. Beliau terkejut, ada catatan utang kan? Yaitu beliau tertolong utangnya itu terbayarkan, barokahnya dicatat itu. Nah, makanya kalau punya hutang catat atau ceritakan kepada anak istri. Jadi jangan diam, baik gitu ya, supaya kemudian diketahui. Wallahu a'lam bishawab. Mau yang lain silakan kalau ada. Allah. Siapa yang berakad dia yang bayar, gitu aja sebenarnya. Kan gitu, kan kita nggak pernah berakad kita. Yang berakad kan mereka itu, yang mereka yang harus bayar sebenarnya. Terlepas dari setuju atau tidak setuju ya, ketika ini sependek yang pernah saya ketahui, nggak tahu betul apa enggak, lebih paham lah, saya nggak terlalu paham. Konon dulu kan ketika Iran itu dirubah negaranya menjadi Republik Islam Iran itu kan beberapa negara yang ngutangi Iran kan nagih itu, bayar utangmu, kata saya nggak tahu siapa pemimpinnya saat itu, mengatakan
Loh, sekarang kita udah bukan negara Iran lagi. Kita sudah Republik Islam Iran, ada kata Islamnya kan. Loh, tapi dulu yang punya hutang lah. Dulu siapa yang hutang? Itu Reza Pahlavi. Ya udah tagih aja itu orang yang masih ada di penjara. Nah, pertanyaannya Indonesia mau begitu apa? Terlepas dari setuju atau tidak setuju ya, terlepas dari itu. Jadi siapa yang berhutang itu yang wajib bayar. Tenang Pak, kita insya Allah nggak akan dituntut insya Allah. Kenapa? Kita nggak pernah ngutang kok. Yang ngutang yang mereka yang teken itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak Raya dulu, nggih. Iya, jadi gini ya. Kita berbuat dolim pada satu orang saja dalam hadis Sahih Muslim itu potensial jadi orang bangkrut, Pak. Dalam hadis Sahih Muslim kita berurusan dengan satu orang saja itu sudah potensial bangkrut. Lalu bagaimana ini dengan dia berbuat dolim yang tidak hanya merusak alam tapi bahkan menghilangkan nyawa? Wah, saya nggak bisa bayangkan itu, Pak. Jadi kalau Bapak nanya bagaimana, nggak bisa bayangkan bagaimana itu nanti di akhirat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh itu. Nggak bisa bayangkan saya, nggak bisa bayangkan. Makanya naudzubillah ya, jangan sampai kita membuat tindakan-tindakan yang merusak, yang berisiko kepada kerugian bagi orang banyak ya. Karena kita zalim pada satu orang aja udah potensial bangkrut kita ini. Naudzubillah min dzalik di sisi Allah, apalagi berurusan dengan banyak orang tadi itu. Makanya apa-apa itu ya dipikir itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Ari tadi. Nggih, monggo Pak Ari. Nggih. Itu namanya hiwala ya. Hiwala itu mengalihkan hutang kepada pihak lain supaya kemudian utang dia. Contoh gini ya. Ada 3 orang. Ini punya utang sama ini. Terus ini punya utang sama ini. Gitu kan maksudnya kan? Oke. Nah, satu saat misalnya si fulan ini mau ditagih oleh ini gitu. Nah, sementara dia bisa bayar sebenarnya kalau ini bayar. Masalahnya ini belum mau bayar. Begitu kan? Nah, supaya tidak menjadi beban ini, dia ngomong ke ini, "Pak, mohon maaf nih. Utang saya bisa bayar sebenarnya ke Bapak. Asal si fulan ini bayar. Masalahnya dia belum mau bayar sampai sekarang. Nah, Bapak kan polisi misalnya, atau Bapak kan misalnya apalah jaksa misalnya atau apa. Bisa nggak begini Pak? Jadi utang saya pada Bapak itu saya alihkan. Jadi bukan saya yang bayar tapi dia yang bayar. Bapak tagih aja ke dia." Nah, langsung kalau dia bilang oke, tidak apa-apa, Bang, ini ngomong ini. Mulai sekarang urusan kamu bukan dengan saya tapi dengan Bapak ini. Nanti yang nagih Bapak ini ke kamu. Boleh begitu, tidak apa-apa. Iya boleh. Itu karena beliau punya power untuk menekan ini, sementara dia nggak punya power untuk menekan ini. Boleh begitu ya, saya punya jamaah itu pernah begitu. Nah, jadi diserahkan aja kepada orang yang punya pengaruh itu, itu seperti itu. Bisa, boleh, tidak apa-apa. Itu namanya hiwalah namanya ya, mengalihkan hutang kita untuk supaya orang yang memberikan piutang kepada kita tidak menagih kita tapi menagih orang yang punya hutang kepada kita. Itu seperti itu. Itu boleh, namanya hiwalah namanya. Boleh, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup nggih?
Mohon maaf untuk keterlambatan saya ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.